lagi dengan saya dan Mbak Putri. Halo Sobat Cisco semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu sehat terus ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Atas virus-virus yang sedang berkembang ini ya, kabar-kabar yang berkembang. Bener banget. Oke Mbak Putri, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi kali ini rencananya aku bakal ngebahas alasan gitu Mbak, kenapa pakai Cisco dan WhatsApp gitu. Jadi sebelumnya aku udah bahas tuh solusi untuk KBM online ini apa. Jadi solusinya itu menggunakan Cisco dan WhatsApp. Jadi aku sebelumnya itu buat tutorial cara mengkombinasikan antara keduanya tuh. Ya kan? Nah sekarang. Nah kenapa itu Mbak alasannya? Nah sekarang itu kita alasannya. Jadi alasannya kenapa gitu menggunakan Cisco dan WhatsApp kayak gitu. Jadi aku punya beberapa alasan gitu Mbak. Nggak cuma 5 nih. Waduh, nggak cuma 10 nih? Kita dengerin yuk. Jadi aku mencatat ada 16 alasan buat teman-teman. 16 ya teman-teman, 16 alasan. 16 nih. Wah. Kenapa Cisco itu dan WhatsApp itu mendukung KBM online ini gitu. Apa Mbak Jadi itu? yang pertama nih, yang pertama itu Cisco, WhatsApp dulu deh. WhatsApp itu yang paling gampang, paling familiar. Jadi siapa sih yang nggak kenal WhatsApp gitu? Jadi anak aja juga tahu itu, SD itu paling juga udah pada WhatsAppan sama teman-temannya. Udah WhatsAppan, ada punya grup sendiri kayaknya. Betul. Oke Mbak. Terus yang kedua itu WhatsApp itu yang mudah diinstal kan Mbak, bisa di Play Store, bisa di App Store, bisa kita install dengan mudah dan gratis. Gitu, benar kan? Yang paling mudah dan gratis. Terus yang ketiga itu di WhatsApp itu kita bisa share berbagai file dalam berbagai bentuk. Oh ya benar banget. Bisa dokumen, foto, video, ya kan? Ada link YouTube kan? Link YouTube benar gitu. Ada lagi nih Mbak. Apa tuh? Voice note itu? Nah itu bisa jadi yang keempat tuh. Yang keempat poinnya di WhatsApp itu kita bisa voice note kan, jadi bisa kirim pesan suara. Ini berdasarkan pengalaman aku loh Mbak Putri. Gimana tuh? Kan aku ikut masih kuliah ya. Kebetulan kan di kampusku juga ini kena imbas itu juga dan akhirnya kita melakukan KBM online juga ya. Wow. Tapi kita ya karena pertama kan dosen aku ngajakin pakai Google Classroom tuh. Google Classroom. Cuman beliau juga mungkin kurang familiar menggunakan itu. Nah akhirnya kita kembali ke WhatsApp. Nah di situ dosen aku nih ngasih voice note untuk menjelaskan materi kuliahnya. Kemudian di situ untuk komen, kita komennya ketik aja nih. Terus boleh sih voice note juga boleh. Cuman yang semalam itu teman-teman aku ketik aja terus dibalaskan sama dosen aku voice note juga, dan itu memudahkan juga sih. Jadi memang gampang ya kalau memang pakai WhatsApp kayak gitu ya Mbak. Iya benar. Terus ya itu tadi yang keempat tadi chatnya itu bisa langsung di replay ya Mbak ya. Benar. Jadi bisa langsung di replay. Poin keempatnya bisa chatnya langsung di replay, jadi jelas balasnya yang mana, nggak bingung. Nggak harus manjat lagi ke atas. Ini balasan yang mana gitu ya. Gitu benar. Terus yang kelima nih teman-teman Sobat Cisco, itu kita bisa lihat infonya Mbak. Jadi kita tahu kan nih siapa aja nih nge-chat saya. Jadi kalau dosen bisa mantau kan ini jangan-jangan siswa saya ketiduran lagi nih. Ada tuh Mbak, semalam ada satu teman aku ini ditanyain kok nggak masuk. Nggak muncul nih orangnya gitu. Ternyata orangnya sakit sih. Jadi dia ketiduran mungkin ya baru info. Udah di akhir kelas itu, tapi ya sudah nggak apa-apa, namanya sakit. Terus yang keenam tadi udah voice note udah kita bahas. Jadi WhatsApp itu bisa menggunakan voice note ya, lebih jelas. Jadi kalau panjang-panjang penjelasan, dosen bisa, guru, ibu bapak guru bisa langsung menjelaskan, nggak perlu capek ngetik kayak gitu. Bener. Terus nah yang selanjutnya nih yang ketujuh, apa Mbak? Tadi udah kita bahas bersinggungan sama WhatsApp. Sekarang dengan Cisco-nya nih. Oh gimana tuh dengan Cisco-nya tuh? Jadi Cisco ini informasinya tuh real time Mbak. Oh bagus ya itu. Iya, bisa jadi real time. Bisa ya real time. Jadi pencatatan KBM-nya tuh nanti secara real time. Nanti bakal aku tunjukin di layar Mbak? Nih gimana bentuknya KBM online itu Mbak ya, berjalan kayak gitu. Terus kita dengar ya. Yang ke-8 nih selanjutnya, Cisco itu udah bisa Sobat Cisco akses dari handphonenya masing-masing. Wow, jadi enak ya, tinggal install aja langsung bisa diakses dari manapun dari dan HP.
kapanpun ya. Benar asalkan sekali. ada koneksi internet sih. Oke, lanjut Mbak Putri. Jadi yang selanjutnya nih yang ke-9, guru-guru tuh bisa buat agenda harian nih Mbak, bisa buat jadwal jurnal harian itu mandiri secara langsung kalau udah punya aplikasi Cisco. Oh iya. Gitu. Jadi dari HP langsung, nggak perlu buka-buka laptop lagi. Jadi praktis lah kayak gitu. Praktis ya. Misalnya kebetulan kan sekarang dari rumah ya. Jadi bisa ya. dari rumah langsung. Tapi walaupun dari rumah bisa dari HP kan, karena kan WhatsApp juga di handphone kan. Jadi sekaligus nggak perlu repot-repot buka laptop atau komputer. Benar. Nanti bisa ditunjukin kan Mbak? Oh bisa. Oke, nanti kita liatin gambarnya di layar. Terus kalau udah buat jurnal harian, buat jadwal gitu, buat agenda gitu, melalui aplikasi Cisco ini, guru bisa konfirmasi juga kalau guru itu bakal ngajar atau enggak di jam tersebut. Karena kan kemarin saya udah jelasin tuh di video sebelumnya itu buat grup. Jadi nanti ketika jam mengajar, guru itu masuk dalam grup untuk memberikan materi. Oh, grup misalnya satu kelas gitu ya? Grup dalam satu kelas itu. Jadi kalau misalnya pas jam tersebut gurunya mungkin ada ya acara atau ya seharusnya jangan ada acara ya, karena kita memang harusnya di rumah, mungkin sakit gitu, bisa jadi sakit dalam keadaan yang kurang sehat, jadi bisa mungkin dibatalin. Dibatalin via WA tadi? Enggak, di Cisco Mbak. Oh, di Cisco. Di aplikasinya Cisco. Jadi bisa di situ konfirmasi batal, dikasih keterangan kenapa batal. Jadi ya lebih mudah kan. Jadi situ langsung aja ditulis kalian kerjain aja halaman sekian sebagai PR atau sebagai tugas. Jadi bisa disampaikan melalui Cisco. Dan itu memang langsung ke-update ya di HP masing-masing siswanya kan. Jadi kelihatan ternyata ibunya nggak jadi ngajar nih jam segini, disuruh ngerjain LKS aja gitu. Jadi ya lebih mudah kan Mbak. Lebih mudah banget itu Mbak. Praktis lagi. Terus yang selanjutnya nih yang ke-11 nih, Sobat Cisco, guru itu bisa absen. Oh, caranya gimana Mbak? Ada di handphone melalui Cisco nanti ada menu untuk absen siswa. Jadi walaupun siswanya nggak kelihatan di depan mata guru, walaupun di rumah melalui WhatsApp tadi kan kelihatan tuh. WhatsApp kan bisa kelihatan nih siapa-siapa aja yang baca pesannya guru. Jadi centang biru itu kan bisa ngelihat tuh siapa aja yang udah ngebaca. Mungkin dari situ gurunya juga bisa ngelihat ternyata siswa ini yang ngebaca. Nanti yang nggak ngebaca mungkin bisa ditanyain mana nih siswa yang belum baca, si Andi atau siapalah namanya kayak gitu. Dikonfirmasi apakah memang tidak ada dalam grup tersebut atau sedang sakit atau gimana kan kondisinya. Mbak, tapi kayaknya kalau di WhatsApp itu ada yang dimatiin ini ya notifnya, misal itu udah di-read atau belum, itu gimana Mbak? Ya kalau bisa jangan dong, kan kalau misalnya dalam kelas siswa tersebut mematikan notifikasi tersebut kan dia sendiri yang rugi. Kelihatan nggak hadir nanti ya kan, dianggap alfa dong, bolos gitu. Jadi kalau bisa notifikasi tetap diaktifin. Jangan lupa diaktifin. Demi diri kalian sendiri loh. Bukan demi kita. Demi kalian sendiri. Nanti alfa lagi, kita udah ikut-ikut ternyata alfa. Yang ke-12 itu nih Mbak, selanjutnya nih, karena Cisco dan WhatsApp ini bisa diakses dimanapun, ya kan? Jadi untuk sementara karena KBM online ini teman-teman tetap di rumah, tetap bisa mengakses. Jadi yang penting ada jaringan internet ya teman-teman. Ya itu yang pasti. Soalnya gimana mau WhatsApp kalau tapi sekarang internet itu udah kebutuhan memang sih Mbak. Iya benar. Iya kan? Nanti sandang pangan kuota atau gimana? Sandang pangan colokan atau apa ya? Jadi kudet nanti ya. Iya, nanti kalau nggak bisa update status ya. Terus selanjutnya ini ada lagi yang ke-13 untuk KBM yang sedang berjalan nih. Kan tadi guru-guru udah buat jurnal harian tadi. Jadi kepala sekolah itu bisa ngontrol Mbak. Gimana caranya tuh? Nah kemarin saya udah nyontohin kalau di sekolah kita bisa pasang nih layar. Di ini ya, di videonya Mbak Putri sebelumnya di video sebelumnya itu udah ada. Bisa dicek tuh di layar. Kalau di sekolah biasa di layar, di lobi atau di ruang kepala sekolah ininya kan. Cuman kalau ini kepala sekolahnya di rumah juga, kan nggak mungkin nenteng TV-nya ke rumah kan. Jadi bisa dari HP diaksesnya. Jadi nanti saya selipin juga nih Mbak, saya liatin kepala sekolah itu aksesnya dari menu apa kayak gitu. Dari menu My School di menu kontrolnya di bagian akademik.
kayak gitu ya. Jadi memudahkan buat kepala sekolah. Jadi walaupun di rumah, jadi kepala sekolah tetap bisa ngelihat guru mana nih yang ngajar tetap kan gitu. Soalnya harus memenuhi jam mengajar kan, Mbak. Guru-guru. Jadi ya tetap bisa terkontrol lah kayak gitu. Iya, bagus itu. Terus yang ke-14 nih, udah sampai yang ke-14 yang selanjutnya. Itu misalnya di sekolah itu ada 10 kelas nih Mbak, misalnya aja nih contoh ya 10 kelas. Jadi guru itu atau wali murid yang buat kelasnya itu cukup 10 kelas aja. Jadi memang sebenarnya WhatsApp itu cuman mindahin keadaan offline jadi online. Jadi kalau misal di sekolah ada 10 kelas iya. Di WhatsApp kita punya 10 grup. 10 grup WhatsApp. Jadi bukan gurunya yang buat. Ya? Bukan terus gurunya yang buat siapa, Mbak? Wali kelas. Wali kelas. Bukan per guru kan. Kalau guru kan biasanya ngajar bisa sampai 2, bisa sampai 3 nih, Mbak. Terlalu banyak grup. Jadi grup nanti malah repot ya. Jadi kemarin di video sebelumnya pun sudah saya jelaskan. Jadi satu kelas itu buat satu grup, nanti guru-guru yang ngajar diundang aja ke dalam grup tersebut. Kalau pas lagi jam ngajar, ya udah masuk ngajar kan. Setelah selesai ngajar, nggak usah di leave grupnya, tetap jadi di mute aja, di mute aja kayak gitu biar tidak mengganggu. Karena kan pasti masuk ke jam selanjutnya kan, guru tersebut. Jadi bunyi centang-centing terus. Jadi masuk ke kelas lain atau grup lain. Kalau sekarang online masuk ke grup lain kayak gitu. Nggak perlu buat praktis banget itu. Jadi minimal kita meminimalisir jumlah grup yang ada gitu Mbak, karena ya situasi lagi kayak gini kan. Benar banget. Jadi ya gitu. Memudahkan banget ini ada Cisco dan WhatsApp nih. Iya benar. Terus yang selanjutnya nih yang ke-15 nih Mbak, yang ke-15 kalau online ini malah kalau menurut saya pribadi bagian kurikulumnya itu lebih diuntungkan lagi nih. Jadi kan kenapa itu Mbak? Kita nih tadi contohnya udah buat kelas ada 10, berarti kan grupnya ada 10. Iya benar. Nah, jadi bagian kurikulum itu bisa masuk ke semua kelas kan secara paralel kalau grup. Jadi ketika jam pelajaran berlangsung, bagian kurikulum tuh bisa mantau, oh ternyata bener nih si ibu ini ngajar karena ngasih materi, jawab pertanyaan siswa atau ada respon kayak gitu. Ada ngasih tugas, ternyata bener kelasnya berjalan gitu. Jadi kalau itu di Cisco-nya nanti di menu apa ya Mbak? Nanti kita bisa mantau juga di bagian tadi My School Control itu tetap bisa dipantau. Itu ya. Cuman kalau di WhatsApp-nya bagian kurikulum tetap bisa langsung masuk ke grup-grup itu. Dimasukin sama wali kelasnya ya berarti. Dimasukin sama wali kelas yang buat grup tadi. Jadi lebih pasti aja. Kalau di sekolah kan kadang capek tuh jalan tiap kelas keliling kalau keluar. Bener banget, kelasnya luas, sekolahnya luas ya. Ya bagian kurikulum lumayan jalannya kan. Kalau melalui online ini mungkin lebih sedikit diuntungkan karena bisa mantau secara paralel, semuanya ngelihat gitu. Dan sekarang yang terakhir Mbak. Waduh. Yang ke-16 apa ini yang terakhir? Ya. Kayaknya gongnya ya. Harus dong yang biasa yang paling akhir yang paling boom gitu ya Mbak. Apa Mbak? Cisco dan WhatsApp ini untuk saat ini, untuk kondisi ini kita kasih free Mbak. Wow, free. Tepuk tangan, kita kasih free. Jadi WhatsApp memang udah free. Jadi sekarang Cisco kita juga kasih free. Jadi free untuk pengontrolan ini. Jadi selama masa ini kita kasih free. Selama masa lockdown ini atau selama masa lockdown ini. Sama lockdown. Kita kasih free gitu ya. Kalau selanjutnya nanti. Jadi sekarang kita kasih free. Jadi memang kita bantu sekolah, kita support sekolah untuk tetap bisa menjalankan KBM online gitu ya. Kita memudahkannya. Jadi biar kegiatan belajar mengajar nggak terhenti, kita support itu, kita kasih yang free untuk pengontrolan KBM online ini. Terus jadi buat yang free juga kita batasin dulu kita batasin cuma 100 koneksi. Kalau sekarang nggak setengah-setengah, full. Kita kasih full dari yang cuma 100 kita 300, kasih 500, 1000 sesuai sama jumlah siswa di sekolah. Itu ya. Kita kasih nggak setengah-setengah Mbak, full langsung. Ya. Jadi buat sobat Cisco jangan ragu lagi untuk pakai Cisco, untuk pakai WhatsApp-nya. Karena ya kita nggak setengah-setengah, udah gitu. Pokoknya kita nggak setengah-setengah langsung.
Langsung full aja. Jadi gitu Mbak. Jadi udah 16 nih manfaatnya. Udah itu full banget ya. nih saya ngasihnya buat nanti teman-teman. kasih linknya loh Mbak. Boleh, nanti saya sertain link. Yang menu kontrol untuk kepala sekolah, terus yang akademik tadi. Beres. Gitu ya. Nanti bakal dicantumin semuanya dan bakal diliatin sama teman-teman ya. Jadi gitu Mbak. Udah. Oke, demikian teman-teman sharing kita dengan Mbak Putri. Jadi makasih Mbak Putri ya. udah ngundang, udah ngisi saya. Wah. Jangan lupa ya, langsung aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya. Dan Ingat sekolah. Oh iya benar. Request yang free tadi loh. Yang free, mumpung masih free ya, koneksi full kita kasih. Oke, kita tunggu ya. Ingat sekolah, ingat Cisco.